Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz, dan sekalian para bapak dan para ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada kesempatan sore yang berbahagia ini masih memberikan tetesan rahmat dan nikmat-Nya berupa nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka kembali di suatu tempat yang insyaallah penuh barokah ini, yakni dalam acara pengajian sore setiap hari Rabu dan Sabtu yang dilaksanakan di Langgar Darul Muqtadiin. Dan insyaallah dan alhamdulillah kita juga masih diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa yang ke-18. Mudah-mudahan ibadah puasa kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita semua bisa dibawa dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti halnya pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu hadirin, untuk menyingkat waktu acara pada pagi siang pada sore hari ini seperti biasa, yang pertama yaitu pemaparan atau pengajian yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Abdul Ghafur. Yang kedua nanti sesi tanya jawab selama kurang lebih setengah jam. Jadi untuk sesi yang pertama ini nanti sampai jam 5.30 atau jam 5.30 itu pemaparan atau pemateri. Nanti untuk sesinya yaitu tanya jawab. Sebelum acara pada sore ini kita lanjutkan, marilah kita bacakan satu kalimat Fatihah dengan harapan semoga dan mudah-mudahan acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Abdul Ghafur. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para kiai, pengurus, satujana orang tua, dan satujana hadir di majelis kadito yang dirahmati Allah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehampir tiap malam ketika tarawih buleun panjenengan atua ka Allah
wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu. Muga-muga bulung panjenengan mulai hari kiamat hanya karena ngidingi pengajian untuk ekabeun bebeuna mandirina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kan duweuna mulai tarawih belajar tiap malam tadi. Disyartin kalawan syarat menterono rokamu dewi bebeuna mandirina Nabi. Itba'un Nabi. Carana kinorok-norok Nabi mentor ekabeun ngabaki. 1500 tahun jangan pakai janji di lembat lagi. Bode pada masa itu 1500 tahun saarena akhirat 1000 are itu. Kalamun puasa, kalamun nampai penceran mawade pengajian, mantur muga boleh panjenengan ya konana kan Nabi sabu bebeuna mandirina jadi tak sosa-sosa norok rombongan Nabi masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Gelak diawali dengan pembacaan suratul Fatihah. Napa nyawana Fatihah di lemah Ustaz Subhandi kayak gitu. Al-Fatihah awal kulli syai'in. Fatihah itu awal dari segala sesuatu. Sumiyat hati surah Fatihatul Kitab. Jadi disebut juga surat itu disebut dengan Fatihatul Kitab. Jadi ajaknya pakai Al-Fatihah ngocak. Mari kita baca Fatihatul Kitab. Semoga dan mulai kayak ngain. Jadi istilah Fatihah yang kedua Fatihatul Kitab. Dikau yang iftitah biha karena sebagai permulaan surat. Wa awal lumayan yajluhu tani minal kitabil aziz, dan awal dari semua surat-surat di dalam Al-Qur'an. Walaysa awwalu ma nuzila minal Qur'an ila dia Makkiyah. Jadi Fatihah itu diturunkan di Makkiyah. Toh kita mau ke materi boleh sakit nambahin kan kau Ustaz Subhandi sehingga mulai Al-Fatihah. Wakilah Madaniyah pada semocak Fatihah atau Madaniyah turunkan di Madinah itu sama Fatihatul Kitab, waktu sama Ummul Kitab, dan disebut juga dengan Ummul Kitab. Mari kita memulai acara ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga dan aku juga ajaknya Fatihah kemudian wasoha tasbiyatuha bis-sab'il mathani, dibaca juga dengan as-sab'ul masani. Fatihah itu disebut juga as-sab'ul masani. Mari kita awali pengajian ini dengan membaca as-sab'ul masani. Mantir muka acara itu berjalan dengan lancar. Buru baca Al-Fatihah aja lah, mau baca as-sab'ul masani orang tak baca Fatihah aja lah. Jadi disebut juga as-sab'ul 7 ayat yang diulang-ulang. Wa suratul hamdi disebut juga dengan surat Al-Hamdu karena dimulai dengan Alhamdulillah. Wa suratus sholat, dan surat sholat. Kenapa surat ini jadi rukunnya sholat? Suratus sholat. Mari kita membacakan suratus sholat. Semoga acara berjalan dengan sukses. Aku juga kayak gitu. As-sab'ul masani wa suratul hamdi wal waqiyah. Yang mana boleh al-waqiyah. Lamari bila masakin boleh main ingat boleh katiri. Kan boleh ya aku yang gitu. Diulang-ulang berat gegetok gitu. Mau mengulangi berat coba. Para hadirin sekalian rahimakumullah, semuanya para guru, Guruna Buya, Ustaz Rusdi, Ustaz Mustafa, Ustaz Habib atau Guruna Buya. Jadi saya mau saya kena eteren gitu. Adik murid eteren suruh menyajikan materi. Tak nanti pada ngalah kecilan. Para hadirin sekalian rahimakumullah, kata Pak mulakan bentuk puasa, mulai bujing mungkin mata tola mulai rabun, olo mulai sakit olo, tolang ikan rasa, tabu akro-krokan, mungkin. Memang lama untuk orang puasa. Pertama jadi ubat, jadi kita pun sakit olo, tapi ada penyakit nape, sakit nape boy.
puasa. Karena janjina Allah dan Nabi pasera siap puasa beras. Buktena boleh kan kita mungkin arsa beras. Tina masih muter-muter. Binatang sakap bina makhluk mentero sehatan itu puasa. Termasuk kaki. Kita bermanjete cara nama sehat betul. Ketika ketiga puasa. Tadi Ustaz. Ketika ketiga dengan beterna sakit, pak itu puasa. Jadi berkembang. Mulai dari puasa kok marok pun nyedot ke kanan begini, bisa sehat. Kaju, tumbuhan itu puasa. Saya kemana boleh? Kemudian binatang, binatang sakit sarasa tak benar. Binatang itu apa? Boleh mereka salu. Tengah salu itu boleh ajeng. Ujung rajo kurang, boleh nyebut salu. Salam pun nari pura, ujung rajo ajeng itu boleh tengah salu. Karetolan kan kolekna, odi. Karena osoma penyakit. Lataan di alamat cek dengan berarti aja itu apa? Beras. Menurut ukuran naminus sama hati aja. Campur ujung rajo tak ngakak. Jelas tak ngakak aja mun sakit. Jadi puasa termasuk bulu ber. Napa jangan boleh dilemah, yulangan boleh. Orang puasa itu pakai famangkana min ahli siyam boleh menandik makola. Cek mana yang cek sabuna boleh paling susah mana yang cek orang dulu. Senyaria kalimat yang mau disampaikan tuh repot. Saya tak punya tak boleh. Pemeliharaan gini, lah abi ini sorong ngajar di lebih pemeliharaan. Ia nyantos saya. Tadi kebebian tuh ketat tak punya. Nabe makolahkan. Famangkana min ahli siyam dunya min badir rayyan. Pasera orang si ahli puasa dunia maka dipanggil ke Allah kaswarga dipanggil benih acara akan bulangan kinto si lapar-lapar itu dipanggil dunia mabni majhul da'a dumma awal huwa wa kusira maqal ahun fil madi dunia itu dipanggil. Jadi bulan panjenengan dipanggil lah tahu saat daftar pagi dipanggil mimba birayyan melalui pintu gerbang sepaling megah, sobung sepaling megah dari Babur Rayyan. Pintu gerbang swarga paling megah tuh gimana beberapa pintu. Nomor situ Babur Rayyan. Megah gagah. Orang mau masuk akal langgar kan lambungnya ada dua. Lambungnya pas mau lebar. Untuk pintu gerbangnya Pak. Orang masuk akal mall, ikon mall ya dari rumah sakit nih. Sepatu lu panggal tuh pintu gerbang, raja. Mall tuh pintu gerbangnya sampai 5 meter, 6 meter. Kita masuk landung aku, potensi panggal. Khusus orang siap puasa pagi, tuh ya limba biraya. Panggil khusus, tak usah ngakui KTP, tak usah ngakui kakak. Tempat yang paling pintu gerbang yang paling eksklusif VIP orang-orang siap hanya selebet orang-orang siap puasa. Kerja hebat tadi. Saberempana celep mabuk tes celep nemberak sehari sama lembar ini. Sampai celep sokon. Tabu ikan sakelping tapi pagi ibri hadiah seluar biasa. Amin Allahumma amin. Pasten entah saya paste mensakit PC oleh napa manus di Malaysia tak paste mulai kalah kabulilah orang tapi menorengnya puasa inna wa'dallahi hak janjina Allah tuh paste bener pakai bulan panjenengan paste insyaallah ngalebete babul rayyan min babil rayyan di pintu gerbang swarga amin Allahumma. Bedanya mana gitu Pak di desa cak puasa maka najib lempar okay. Orang puasa itu menghindari hijratul kidib yang lempar hijratul fujur
Yang ngoco-ngoco, puasa cek ngoco-ngoco, jujur boleh kan gitu. Fa innal fujura yahdi ilal jannah. Orang jujur itu pasti tonton ka malaikat ka swarga. Faman kana min ahli sedekah dunya mimbari sedekah. Mari sampaikan dilema sakit makolana kita ibu jaga. Pasir rasa beri kau reng. Nape syarat dilema beri. Tak oleh min gillin, tak oleh gillun. Tak boleh coba ate, tak boleh coba carita, mau beri kau orang metak ikhlas. Jadi pakai beri hadiah apa? Dunia membagi sedekah. Orang saya beri ento, palebet pintu gerbang, nyamana pintu gerbang sedekah. Labeng-labeng apa dia nyamana boleh berkinto, kie panggil boleh kau. Itu iya. Para haji nabi beri ceknya puasa ini, salahan sehat. Mungkin bukan ekwa orang-orang soleh, orang-orang yang hebat di Palestina itu saya bangga mungkin Israel tak selalu termati ya terus berjuang. Nabi tak tarima juga orang Palestina, enten tarima ke Allah. Anak apa mak ajarkan untuk mau oleh berjihad. Orang bisa solusi padangan. Tapi pak beri orangnya, mon sokong padangan saya berkena kancana, saya berken jilbab mah. Membeda tahu, cek sobung boleh kanan sobung. Nak kurang tu pakur kalau pun beton petong meter, suruh mati kan orang Palestina. Tapi cak Allah kuasa ni, pakai orang-orang Palestina tu beri menang kan. Tujuan naik pamuto mau oleh jihad fisabilillah, mau oleh apa? Orang menajian termasuk fadailul amal. Orang jihad perang orang kafir itu beda kelebihan. Melebihi dari orang yang sedekah kalaban napa gila. Puasa, perang orang kafir sampai mati, orang itu pakai ruhna akan melibati bebas free lewat lawan itu, lewat nabi boy ngabur. Mun orang jihad, makanya orang Palestina tak minta tolong yang kamu lewat baca dengan untuk perang. Bahkan mun mati tak tanya saya orang tua. Bahkan mayit nanto banyak tersenyum karena mereka melihat pintu surga. Untuk orang Mekah atau menaik ke Allah boleh berbaca dengan kila entolah maka dia pengajian kita. Para hadirin sekalian rahimakumullah, dunia min babir rayyan wa babis sadaqah. Halaman 70. Saya nomor 2, nabi kira-kira seikalan kuah boleh berbaca dengan ketika bulan puasa mau berakhir, setelah bulan puasa. Saya agabai boleh berbaca dengan ekari dulu ke Allah kalau bersuara. Mungkin saya pertama qiraatul Quran bitadbir wa tafahhum li ma'ani wa ma uridu bi. Maca Quran boleh berbaca dengan ki aja abu izinnya puasa maca Quran. Mon parlo bisa menyebabkan sakinah, saya agabai ketentraman. Langkeren ton sila mon sobung kegiatan mulai mari puasa. Makolo orang sintung dulu ayo maca Quran. Anak karena maca Quran itu termasuk fadhailul amal. Amal naminusa paling utama itu maca Quran. Termasuk jihad segala maca Quran. Kemudian boleh langsung kalau fadail nabai buru kapok puasa lamare sampaikan buru kapok ma sampeje mari sampaikan ki campur-campur mungkin ki. Amal-amalan seutama untuk minusan maca Quran. Saya nomor situ, Masya Allah. Banyak dalil yang menyampaikan keutamaan orang baca Quran. Termasuk baca Quran itu per huruf mah ikan ceri si tunggal.
Situng huruf alif, ben alif lam mim, alif lam lah. Mun macam bismillah itu kerja banyak. Bismillah itu yang termasuk di dalam Al-Quran yang dibaca bersama dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah makanya dengan Bismillahnya itu ada 7 ayat, makanya disebut dengan as-sab'ul mathani. Mangkara harfan minat falahu bihi hasanah. Saya rasa maca sahuruf Quran situng kaputusan. Ben dilipat gandakan 10 kali dan dilipat mon puasa maca Quran dilipat gandakan sampai 700 kali situng huruf. Berman sesempatan dunia sakena tadi. Maka nasi kojak di lemah mon nabi kan sahabat man setedungan. Nabi boleh di bulan Ramadan. Makanya disebut dengan syahrul qiyam. Bulan ediman umat Nabi Muhammad Rasulullah ke samalam. Ya surah ibadah ke Allah. Mau tak baca Quran dia zikir. Zikir itu termasuk fadailul amal. Zikir. Napa itu? Zikir napa saya biasakan. Afdalul zikri sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. Mun metak-metak mun malam pasti itu oleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan khairun min lebih bagus dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 84 tahun ke sana. Jadi maca sahur pada nama maca bocah 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. 1000 bulan. Maka Nabi dan sahabatnya itu kegiatan harian atam saare Al-Quran. Yaumiyah, jangan dilemah saya sampaikan sulit itu. Tak Nabi ulang-ulang kabul. Mun tak bisa 4 are, mun tak bisa seminggu, mun tak bisa habulan. Sebulan mamanya sajus boleh, masya Allah. Fadailul amal, amalan-amalan saya paling butuh. Munggu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nomor 2, syafi'an li ashabi. Boleh berkinto pakai Quran to detak. Jadi syafi'ah bisa nolong kamu boleh baca dengan ketika malarat kepada mahsyar. Benarnya dari Rasulullah, Al-Quran juga nolong boleh baca dengan gara-gara boleh baca Quran. Ada hadis Rasulullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun. Orang mukmin, orang Islam semaca Quran, orang mukmin orang Islam umum kan. Pada orang Islam saya baik, pada saya tak baik, pada saya kelima sampai je, tak kelima aja menurut orang Islam. Menurut orang mukmin mesti orang soleh, orang baik. Makanya dia di sini pakai al-mukmin. Menurut orang mukmin maca Quran kal utrujah. Padana limu nipis. Boleh kelek gamas-gamas. Macam pohon limau. Pohon limau kan limu nipis gimana? Limau jangan orang Malaysia ya. Jeruk kan. Padana jeruk orang Islam tomon maca Quran. Tak muha tayyibun wa rihuha tayyibun. Jeruk entomon padeng room. Rasana nyaman. Jadi orang mukmin itu padana jeruk. Mone cium room, mone padeng, menggairahkan orang maca Quran. Bodoh orang Islam pun panteng tak lebur. Semae malah arat lah ngamuk boy bodoh. Berarti orang itu tak padena orang maca Quran. Orang maca Quran, munggu Allah padena pohon limau, padena limu nipis. Cium room, kagebe es jeruknya nyaman. Itu pun perumpamaan dari Rasulullah untuk orang mukmin benar orang sejahat. Untuk orang mukmin semaca Quran. Dari dilema memahami hadis itu malah atau wal mu'minu alladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bih katamrah ta'muha tayyibun wa la ihalaha. Mun orang mukmin tak pamaca Quran tapi kelakuan negeri
Padahal bulan kita ada orang saya tak paman, lalu dia tak sempat. Maka usia itu kan bertambah. Pada 6 bulan pengabesan dalam mulai orang. Mulai 60 lang sama sekali orang mana Arab sama cakap orang jelas tak kote. Berarti itu di apalan. Ya mun apal Fatihah, apal Fatihah. Maca kulhu 4 kali pada 3 kali pada orang mahatam Quran. Baca idza jaa. Jadi kita mun tak sempat maca kulhu, mun metek-metek baca surat idza jaa. Jadi idza jaa wakil dikatakan oleh para ulama tafsir mun orang maca idza jaa 4 kali pada nama hatam situng Al-Qur'an. Metek-metek maca idza jaa. Mun bisa maca kulhu zikirna kinto. Orang sing tak pamaca Quran, tapi orang nggak ento baik. Ento padena korma. Korma ento mun eciom tak room, tapi mun ipadeng nyaman. Thank you. Cium tahu saja cium guna korma lah, padena merah-merah ento lah. Etaku padu-padu bae, tapi padeng kayak gitu. Salahan manis, kapi bedeng. Menggulek kata sini, lagi berkorma situ nggak nyaman padeng. Padeng nyaman, tapi mun eciom tak room. Untuk perumpamaan untuk orang mukmin, saya tak gelem maca Quran. Ki pakun beda gagana. Ki alam ka Rasulullah. Tapi urutannya lah tak padena buah limun gila. Dari jauhna lamun godang, dari burnana, dari rohomah, kaki es buah, masalah bukan luar biasa. Kalau itu je, wal mukmin Allah. Wa mathalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'an karaihana. Orang munafik itu orang Islam saking cik beda fujurna, beda lempatna. Cik beda ngoco-ngocona. Tak jujur orang munafiknya. Mun diberi tugas nyaleot, mun ajanji ingkar, mun acareta lopot, untuk orang munafik. Maca Quran orang to pada nabuah raihana, jadi menanti anak nyamai raihana kaget. Mama nal raihana pada kan maknana katerusan hadis itu. Raihana to sebuah pohon ribuha taibun, rohom meneciom, watak muha murun, tapi menepadeng pakak. Nah, buah meneciom rohom, tapi menepadeng pakak. Beda kira-kira gitu. Ya tidak boleh sekali mereka. Maraman meneder ngenengi kacolok, ancar colok. Tapi padeng rohom itu si malaka aman. Membedu orang tak pati baik, tapi gelem maca Quran. Entona pada nabuah rohom, tapi menepadeng baik murun. Pakak benar cium rohom tapi mau pada pakak untuk orang tak baik tapi film pun ada film darus murun to pakak nyah rohom pada nasalah pakak maka nabuh tak pakai sare orang tapi rohom nyaman. Jadi kealam orang maca Quran. Tetapi tak kealam maca Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak maskin las semua jahat, tapi gelem adarus untuk pada bulan 60. Bulan 60 itu pada nape nyaman. Raihana. Wa mathalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'an kal khawdalah. Tamuha burun au khabizun waribuha burun. Orang saya tak pati baik tapi norok adarus Masya Allah tak salam. Wamah orang tak pati baik tak gelem adarus ento pada nakal khamdalah. Khamdalah to labu buah labu serajan to senalan labu to tok muhabur
rokok gen pae au khabisun utawa jubah warihu hadrun tapi rokok tak nyaman pun apa soal tapi definisinya lah kira-kira tolak atau ya bos dalam kamus tolak. Para bapak hadirin sekalian rahimakumullah, ababma babis sedekah, kemudian bulan ababma zikir halaman 120. Seperti betul lagi lanjut. Nabi polisi paling utama, fadailul amal. Amal-amal paling bagus saya kira elakon ibu buat panjenengan dari mungkin keadaan. Laqad faddalna Allah ala sa'il makhluk bil kalam. Sadurjena makhluk itu ke Allah diberi careta. Mun ajem akongkok, mun gula careta, mun embe amma dan seterusnya. Bahkan maskin kaju amunyi tangki. Kajun to menita bukanin namunyi kian asro kian bukanin wajah ala-alati alisan setiap minus santo beri kemampuan berkomunikasi berbicara beri ini lisan bahasa Rubiana junut wahia nikmatun lisan to nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala maka bayangkan bulan panjenengan minta lisan Allah jadi lisan to nikmat dari Allah. Nasta'malu fil khairi aw syarr. Lisan to bisa baik bisa juga aja ngakui ngamuk goreng, aja ngakui bentak anakna, aja ngakui bentak lakena dan sebaliknya. Nah, nikmat lisan to dari Allah Subhanahu wa taala. Faman istamalaha bi khairin balagathu as-sa'adah. Sera orang sandi lisan anik colok yang baik maka orang to as-sa'adah fid dunya. Bodoh itunya beri orang adik lisan, mun yang kui akarita gegel, nikmat kodikna orang. Bodoh orang si abus nafsu, kakui nape sering menggunakan lisan yang kui akarita coba al-ghadab. Orang mun ngamuk bulan puasa negeri, acarita santak. Tambah muka orang tuana sih, mun acarita gen guru gen orang tuana, nadana apa mabue. Pabubuhe wal manasilul ula fil jannah. Jadi orang yang andi lisan acara tagege ongkuna bagi surga. Cek malah ratong pergi bekas surga. Mun acara lagu ngamuk euy. Mun acara lagu santak euy. Mun tak acara mun tak ngamuk orang. Makana boleh panjenengan mun tak bisa acara tagege sorome entak karena metak to gege radin bodoh ribu bini radin tapi rame tak cantik akhirnya tambah orang lelaki jadi ongkun awal manazil orang saya acara tagih itu tofil jannah wa man istamalaha bi ghairi dzalik awradahul mahali fid dunya wal akhirah orang saya cari tanah coba ngakui lisan coba orang itu akan merosak odina ketika pada ujungnya karena di akhirat wa'abdal mayas tagilu bihi al-waktu ba'da qiraatil Qur'an wa huwa dzikrullah. Sepaling utama ngakui lisan ngakui colong memanfaatkan lisan to jadi nikmat nih. Sepaling utama gile suruh maca Quran. Maca Quran. Jadi lisan to olahraga lisan maca Quran. Boleh mari atau mau ulama. Boleh di rumah praktek bodoh ulama. Ngaji Mekah kalau ben guru saya semakkan Nabi 25 guru nanya bungkan Nabi. Lah mengak boleh. To ahli qiraat internasional. Ketika maca khusyadau tingkit mon bada huruf ihfa
nun sukun misalkan, atau mau hussadautin kan baca ikhfa tadi Ustaz supaya huruf hussadautin itu huruf isti'la. Huruf isti'la itu mon epamunye pada huruf o huruf ke atas langit langit. Jadi mon ketika mansoma cara baca huruf ikhfa lidah jangan sampai menutup lagi langit. Jadi praktek lah norok mansoma salah apa ya Pak Ustadz, bacanya pakai huruf isti'la. Ketika huruf ikhfa itu bertemu dengan huruf isti'la seperti nape Quran. Jadi dibaca seperti huruf o. Sholatihim sahun. Kok begini Pak Yai? Ya sabtu tak lihat tanya begini jelas orang lain jasa dari guru nasi paling alim. Juri Korea internasional sebulan angan. Ketika baca sholatihim sahun pakai huruf o. Datang ulama situ setara ilmu pada guruna tapi ya satu komunitas di Jakarta dari ulama itu pada nangke bahasa Arab untuk kelas. Mungkin tidak kemungkinan ketika baca ikhfa, ketika bertemu huruf isti'la, dengungnya itu pakai huruf o. Sol sebulan langan, kurang ilmu kan, kurang lembut sih ngaji. Kemudian setelah memanfaatkan lisan, nomor kedua, utama mengunggu Allah dan Rasulullah, zikrullah, azikir ke Allah. Jadi mau metek-metek itu aja ngalamun, ngabus kosong lah, aja ngalamun, manfaatkan dengan zikir. Zikir itu utama-utamanya amalan bulan, pakai sehibur kamu suara. Afdalul zikri la ilaha illallah. Paling utama zikir maca la. Mun metek-metek baca la zikir la ilaha illallah. Untuk kalakuan sing paling kamu ku Allah. Dilepang dipabuka kalakenakeun anakna. Kemudian sambil baca la ilaha illallah. Oke. Utama baca subhanallah atau baca alhamdulillah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Napa saya kasukan itu? Oke. Zikrullah. Banyak hadis yang menjelaskan tentang zikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Perbandingan orang si adzikir tentang gelem adzikir, untuk pada perbandingan orang mati kalau ben orang kodi jauh berbanding. Berarti orang si adzikir untuk baca subhanallah, baca la ilaha illallah dan seterusnya, untuk orang perbandingannya pada orang kodi. Jadi orang yang tak belum adzikir itu perbandingannya pada orang mati, lalu putus sakit, tak berguna fisiknya. Perbandingannya pada perbandingan hidup dan mati itu coba. Wa qawlu fi haditsil qudsi ana idza dhanni abdi bi wa ana ma'hu idza dzakartani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala idza dzakartuhu fi mala'i khairin minhu wa in taqarraba ila bashirin taqarrabtu ilaihi dhira'an. Jadi Allah kita adzikir ke Allah berarti zikir itu enak. Remember dalam bahasa Arab, bahasa Inggris. I remember you. Eson ingat kapan no. Remember, zikir, ingat kepada Allah. Jadi mon boleh berpacaran ingat ke Allah, Allah ingat kamu. Terus lagi. Mon kita nyebutnya mana Allah, Allah nyebutnya mana boleh. Ingat ke Allah. Mon kita nyemak sakuni sakelan ke Allah. Allah itu masih mak sadar para gitu. Mungkin itu masuk mak ke Allah. Kalau benar pengajian, kalau benar jamaah, kalau benar kegiatan Allah itu lebih dekat. Jadi lebih cepat Allah itu mendekati kita ketika kita nyemak ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabe faedah dikir lancap-lancap di nabe fadailul amal dikir, keutamaan kelakuan, keutamaan orang awirit adikir to Allah adikir yatritu syaiton wa yakma'u. Setan to nyingkir, buru setan tak betul-betul gitu. Artinya orang itu selalu baik. Wa yardar rahman, Allah to ridho ka kita. Biasanya Allah benci ka buleun panjenengan ketika buleun panjenengan adzikir baca la ilaha illallah atau subhanallah dan seterusnya. Allah to ridho. Mulai dari Allah rasa kabine ka oleh kesehatan, kamuljeun, mungkin pekerjaan, anak barokah, satidina berguna. Terus ucap wa yardar rahman. Keutamaan orang adzikir. Makanya orang mau lagi belum adzikir norok tarekat, mula norok tarekat orang saya malas gentak malas pakai adzikir, anak kudu norok kalau nak guruna, mun guruna adzikir maca la ilaha illallah saya, mun orang tak norok tarekat sila sapolo boleh kan sokan, makanya dipaksa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala norok guruna gitu. Kemudian wayazinul ham wal gham anil qalbi. Orang adzikir ento tak sumpek katena, bahagia. Bahagia. Kalau saya kalau pai gile, orang mun pamaca Quran kan ngucap so, ra, a, kan akuli lisan. Caepon ulama ento mun orang sering baca Al-Qur'an karena maqsadul huruf mamto semua ribuan otot dan saraf emuanto akuli. Maka namun orang begini terogol gelowingan, aceknya melebel bedek wardah bayi. Sering-sering baca Al-Quran karena Al-Quran to semua otot odi, semua saraf aktif. Mun kancam bulan di kancam bulan. Bedek na boleh kan hajutan bedek. Kita pelembab mah kita nabena dengan merek tertentu jutaan. Tapi habis tak manis. Apa nih? Saat orang baca Quran, sebab orang baca Quran lisannya itu kemana-mana. Ya, ha, sa, ba, ka, dan seterusnya. Jadi, mimik wajah itu epakuli ke Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang itu meniabus orang lain. Apa namanya? Jember muana, jember glowingnya orang, kelihatan indah. Jadi nanti bini bagi sepanjang bedek sorot pameran Quran, hei, oke, om untuk cincina pangeran tu. Waya jelibu lil qalbi al farah was surur. Zikir ento ya jelibu ento nare. Mon orang adzikir al farah ya pak gembira teh. Was surur ya pak gampang sak dina urusan nah gen karep. Waya wil qalba wal wadan ben kuat atena gen bedena. Untuk kayak ini, enggak gitu. Boleh baca tafsir itu. Orang pun baca la ilaha illallah, baca subhanallah, zikir nada seterusnya. Antena kuat, mau karep mudah diwujudkan. Kan beda orang dhaful qalbi, antena lemah. Ayo aku bayar aku laburun mayo. Ayo aku kegiatan aku nasi bu abusan aja lemah, dhaful iradah. Tapi mun orang sering adzikir ke Allah, karena yang diinginkan mudah diwujudkan. Jadi mun beda orang lemah pikiran na atena, otak lemah fisiknya mudah sakit, mun cinta sakit ngalak tasbih, ngalak tasbih mun sakit, mulai wayakul badan to artena imun, tentu bisa kuat dengan sendirinya tanpa obat. Zikir. Matematik adzikir. Elakon anak boleh kalau begitu tadi.
Jadi mun padena boleh nunggu Pak Habib kan pasang anu sampai adzikir mun sampai setengah jam tak bisa irisan ya mun bisa kan irisan nah. Subhanallah 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 alhamdulillah keman saya karepe gitu nggih tapi afdhalul dzikri la ilaha illallah wa yunawwirul wajha wal qalba wajah itu bercahaya dan hatinya. Napa sih kocak wajah bercahaya? Benih keluar cahaya. Wajahnya tuh tampak kalau dia orang baik mungkin. Benih orang sedempat. Wajah ibu arizqo. Racik kese jauh tuh pas semak kadikir. Anante nape paketan dari Malaysia alhamdulillah gunakan tuh. Jadi pangeran tak usah nunggu dari Malaysia tak bisa racik itu. Pas semak racik itu dari nape bayi dengan keutamaan buluan panjenengan adzikir. Wa yaksud dzikra al-mahabah wal halawah wan nadrah. Orang adzikir itu menimbulkan kenikmatan odi, nikmat odi, terodi apa ya? Beda orang cetak terodi apa? Malaran. Nah, aku kau belikan tadi PC, beda PC tadi berangan. Nah, untuk orang saya kocak tidak halawah, tak nikmat odi. Tapi menurut orang adzikir itu, sakuni bisa nikmat, nape boleh boleh. Kemudian wayurisul mahabbah wal muraqabah wal inabah wa hiya arruju ilallah. Orang berzikir ke Allah itu sering bertobat ke Allah. Orang sering baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Orang itu cenderung beristighfar, cenderung baca istighfar. Okay. Kita mana istighfar napa? Istighfar kalabut siapa lah itu idin to ilang. Mulai marah bejek, bulan mari tak habis, masa ibu cakap mungkin celah butona. Jadi bodoh dasar hadis daripada astagfirullahaladzim, istighfar paling padat, mana paling cengin, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tambah kaki itu sayyidul istighfar, raja istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa atika masta'tu a'udzu ila akhir. Allahumma la mani alima a'taita wa la ila akhir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Boleh depan. Situng kita tafsir berdasarkan hadis-hadis Nabi. Berarti guru-guru kita ke atas lain-lain amalan-amalan sehebat berupa istighfar. Orang sering berzikir, mesti orang itu sering beristighfar. Mon orang tahu adzikir, mon imam ma adzikir astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pasang tak ke imam ma. Makmum bulu. La roko akhir keluar, la kamak abada apa ya alasan? Illa adzakirin, kecuali orang si ahli zikir. Maka orang ahli zikir itu mesti ahli istighfar. Tormus dari pangeran. Mula pakai siang tu lata buka pengeran. Kalau saya celur naik tidak materi apa orang kuntung kan? Bermasang bojeng lama, wudhu lama, berpuasa lama, lafaz itu lah amal. Buat ikai kalau pun boleh berbaca dengan. Wa yusul hayatal qalb. Ate itu selalu odik, selalu beke. Wa huwa qutun lil qalbi wa ruh. Jadi orang adzikir itu makuat ate. Angan-angan itu kuat orang adzikir. Tak lemah. Warmu pakai runa tak loyo. Mun keluaran dari bedena kita langsung keluar kuwi. Mun orang tak adzikir ke Allah, mula sakaratul maut lamba alim epan. Minta tojuk, minta gentang. Masya Allah. Matena malah ada orang tak adzikir. Tapi mun orang adzikir napa gelek? Kutur rohna kuat, keluar cerah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, era rohna Abdul Ghafur, era sampo jenenge esok. Mintalah kuat rohna to kuat menuju Allah.
Mun saya film lah macam-macam parangnya naroba. Tak elo zikir ini ya sek sama tiap boleh kan malah masyaallah. Naudzubillah cuma naudzubil. Moga-moga boleh kan gitu benarnya ya puasanya. Jadi orang ahli zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Ya lebur dah kita teman-teman yang bacakan. Banyak sih baca Abu Lahab. Coba ubah mazikir boleh. Emang saya ngerti ya. Wa yurisul jilaul qalb wal 'abdu idza ta'arafa ila Allah ta'ala bi dzikri fil raha arafa fi syiddah wa huwa yanji min azabillah. Jadi termasuk orang zikir itu selamat dari siksa Allah. Siksa dunia, siksa kubur, utawa siksa neraka. Tak siksa ke Allah ni orang zikir. Kimun arasa tersiksa zikir ke Allah. Wa sababu tanzilis sakinah wa ghasyanur rahman. Orang zikir itu menjadi sebab kebahagiaan, ketenangan di pikiran, tenang dirina, tenang keluargana, tenang anak kompoina, tenang bisnis. Itu saya banyak tenang. Jadi anak yang ulama bisa menjelaskan mentok ketika kita memaknai ayat surat atau makalah ada makna ijmali. Makna yang lebih luas gitu. Jadi cara memaknai lafaz itu harus luas gitu. Wabihi yastaqilul lisan minal ghaibah minal ghibah wan nabi wal kidhb wa ghairiha minal muharramat. Maka orang adzikir itu menyibukkan lisan ma oleh pangapora culuk ngabule panjenengan to tak ngarasani orang, tak ngadu orang, tak godop, tak pangamuk dan lain-lain. Tak pasesel, tak cerai. Dengan zikir orang bisa tak cerai. Mun bodo orang cerai, obatnya dengan zikir bisa sembuh. Karena zikir itu jadi obatnya. Ate si coba. Si pangamuk, pasesel, cerai, lakap bisalah. Tambah kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa biasa lisan. Wa huwa aisarul ibadah. Paling gampang orang ibadah ke Allah. Adzikir. Paling gampang. Timun nyolo sekali nyacak, sekali baca subhanallah. Nyacak boleh alhamdulillah. Nyacak boleh la ilaha illallah. Dan paling aisarul zikir, aisarul ibadah. Paling gampang ibadah itu adzikir. Munasab bojeng kita ke abun dua. Ki noro imam, ki noro rukunna dan seterusnya. Tapi mau zikir Aisyah paling gampang ibadah ke Allah itu adzikir. Wa min ajalliha wa afdaliha. Ben paling utamana kalau kana minu satu adzikir. Ba'da qiraatil Qur'an. Setelah baca Quran, adzikir ibadah yang hebat. Wa huwa ghurasul jannah. Jadi termasuk yang jadi penyebab orang pagi sabuk ke surga gara-gara zikir. Orang tak ahli ibadah, tapi mai dapat surga ke pagi. Arab Medina tahu seperti lepas apa zikir mun metek-metek kadirian. Jadi esok bisa tentu jawaban apa. Kira serujan. Masya Allah. Zikir, doa, mun lan apa Ustaz Subandi kabel Ustaz. Banyak saya sampaikan pembantuan kita pamarin toko ini. Jadi adzikir itu aisyarul ibadah pakai jamak muannas. Aisyarul ibadah paling gampang beribadah ke Allah adzikir. Paling gampang, tak banyak prosedur. Nya modal lisan. Tapi masih paling gampang min ajal liha paling muljana kalau kuat gampang tapi mulja dan menjadi penyebab kita bagi bedes. Wadikrulun lidzikri fid dunya. Orang adzikir itu menjadi cahaya. Orang saat zikir etunya itu beda cahaya. Paham menurut kita. Saya kocak cahaya itu bisa hidayah. Orang itu esare orang. Oh, nih saya baca orang esare orang.
Tatangkeuna mun seneng ka kitu mun minta jejak minta ka kitu berarti orang itu ka senengi ka orang. Orang itu bercahaya. Tatangkeuna mun butuh penting mesti kamu kena gitu berarti orang itu seneng ka orang itu. Begitu juga orang adzikir itu bercahaya diri, menyenangkan odina itunya. Itu sebutnya nurun aihudan wa ghairiha. Di dunia tuh wa nur lahu fi qabrihi. Orang sepatah kiri itunya, sakit tak masuk kubur boleh kan gitu. Itu kan tak orang kan boleh di masuk kubur ni. Terus cepet-cepet tak gitu. Mentero pertadi orang beda kubur pagi bercahaya. Kita pagi mulai beda kubur jaga orang lah mulai kabdi toju apa kiri Allah mau boleh. Eson mon odi ya Allah. Sedekah boleh itu kan dia orang mulai mati pertama saya kayaknya sedekah. Nomor kedua mon orang ahli zikir mak tera betul eson. Tera betul nak boleh kubur ini. Seorang orang tua diri dan disaksikan semua umat manusia dari mulai Nabi Adam sampai mungkin kan alam barzah benih alam kubur itu alam barzah itu alam kadiri saya butuh yakini bener. Okay. Orang satunya mengat kau orang itu berbeda sempit beda kubur yang bercahaya berbahagia pada nama dia suara apa sih kalau kau benar esok bilang apa zikir ke Allah munkadirian atau bedakan orang baiknya apa boleh setelah jamaah zikir mun zikir setelah jamaah lebih utama boleh dari zikir biasa. Kemudian nurullah wa nurul lahu fi ma'adihi ya akhirat bercahaya wa fil qalbi hillah wa faqatun la yasudduha syai'un al-fitatu illa dzikrullah bil qalbi kiswah la yadhibuha illa dzikrullah wa dzikru syifaa'ul qalbi wa dawaiha termasuk obat nih zikir to tambuna ate ben obat ate wal ghaflah mardah ben orang adzikir to tak ingat kasakitna tak ingat kamalarat tak oleh cetak di otak nabi orang adzikir to oke kayak ini ya malah kan nak boleh gitu bermaksud tak amal salah sehat rajin ke ten maksud nabi tentu boleh soro akerja urusan rajin ke dari Allah masalah akerja nabi urusan tanah urusan beten saya beri ke Allah padahal tidak beri lisan soro adzikir jadi olahraga lisan adzikir ke Allah kan betul nilai banyak entah sampai kabebe mon contoh Abi betul. Wallahu a'lam bishawab. Cik banyak saya sampaikan saya belajar gula-gula. Muka-muka tapi lah masuk banyak materi nak terus sepandi. Dari kelebihan zikir bagi kalau saya gelak lah banyak toh. Kita nampak kayak bebe. Kalau kola Syekh Islam itu tahu apa kamu lagi? Kola Syekhul Islam. Adzikru lil qalbi mithlul ma' lis sama. Fa kaifa yakunu halus sama idza faraqal ma'. Orang adzikir ke Allah to perumpamana padana cukup. Aing ka cukup. Berman cukup maksudna aing. Berman kira-kira cukup. Mun kalak diri cedhi. Akal perang Odi berontak mentujukan orang Odi nata elu adzikir ke Allah bingung mak sibuk adik kerja sibuk maksudnya sibuk saya tak menyenangkan keluarga berantakan dan seterusnya karena banyak dunia karena tidak suka berzikir kepada Allah jadi ibarat mislul ma sama orang adzikir itu pada aing kalau menuju atau kepentingan orang kodi adzikir ke Allah Subhanahu wa taala
alim maupun Syekhul Islam itu sing menyampaikan tadi kok indah sakone tapi mau diterjemahkan bunyinya sabuna pidato amodan to lama hari Ustaz Supandi. Wallahu a'lam bis menatanya ke Ustaz Sadinto mudah-mudahan menoneng jawab dijawab bahwa tak oning kita jawab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami sampaikan demikian tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Ghafur. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ada di antara bapak ataupun ibu yang perlu ditanyakan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih kesempatannya. Kami ingin menyambung masalah keutamaan dalam pekerjaan yang disampaikan oleh Ustaz Ghafur, sebagaimana yang kita ketahui tentang sholat terutama, yang kedua tentang puasa dan tentang zakat. Yang kami ingin lebih ingin memahamkan tentang sholat, yang mana sholat itu kita kerjakan dalam setiap harinya itu 5 waktu sehari. Di situ ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Ajilu sholat qabla al-fawat wa ajilu taubat qabla al-maut. Bahwasanya antara sholat dan mati itu sangat dekat sekali tentang pembawaan dalam Rahman Abdul Rahman tadi, yang mana kita melakukan sholat terutama bagi perempuan pada Furki atau bagi bibini yang tadi yang kemarin-kemarin sudah ditanyakan tentang haid, nifas dan hadas besar. Itu kami selalu wanita atau perempuan, ini di fikih wanita ada bahwasanya tentang keadaan sholat perempuan pada waktu haid dalam hal itu dalam istihadah. Karena perempuan kadang ada penyakit, kadang itu kan istihadah itu penyakit untuk kaum wanita yang mana melebihi dari batas haid itu tersendiri. Maksimal haid adalah 15 hari. Nanti ada kalanya kita mengalami sampai 17 hari ataupun sampai 20 hari. Lah untuk mensucikan diri dari haid itu kita sudah jelas-jelas sudah mensucikan, moro-moro kita suci, itu ada lagi pada waktu sholat lagi. Nah, itu yang dibingungkan. Yang kedua, pada waktu masuknya waktu sholat zuhur, asar, isya ataupun yang lainnya, di situ kita pada waktu itu kita haid ketika kita punya uzur, sholat dapat 2 rakaat atau 3 rakaat, itu sudah ada kalanya seperti itu haidnya. Ini yang termasuk afdalul amal di situ pada waktu melakukan atau pada waktu melepaskan diri dari sholat itu sendiri. Itu yang kami tanyakan karena kami sangat bingung. Dari nifas juga sama. Ada yang pakai 1 bulan, ada yang pakai 6 bulan, ada yang pakai 3 bulan. Itu nifas. Itu yang kami mau penjelasan yang lebih afdal atau lebih luas dari sampean. Kalau sekiranya nanti bisa dipahami oleh semua ibu-ibu, terutama ibu-ibu ini banyak yang tidak paham tentang itu. Bukan meremehkan, tapi kami juga sama kadang ragu dalam hal ghusl atau mandi dalam menghilangkan hadas, haid, nifas dan lain-lain. Mungkin itu dari saya sebagai perwakilan ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bunda coba
ingin menyampaikan materi. Karena beliau akan di kitab Risalatul Haid. Bunyinya itu Risalah Haid itu kumpulan dari beberapa kitab yang merumuskan tentang masalah haid, termasuk masalah nifas dan masalah istihadah. Jadi ketika baru ini bila tolak, jadi ketika dia haid sudah habis masa haidnya, sudah 15 hari habis, mau sholat tarawih kok masih ada, berarti orang istihadah. Meskipun istihadah kita tak usah nolak jamaah. Istihadah tak usah nolak jamaah. Ia hanya berbicara orang itu bisa pertama secepatnya menghilangkan hadas najis sebetulnya, kemudian maaf je alat mungkin canggih, sebetulnya alat-alat secanggih mungkin seperti maka ketika itu dia segera beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan nifas derang awal orang telah melahirkan awal nifas sana banyak nadera betul, namun kalau itu tak sama lebih kalau nifas itu banyaknya pertama keluar tidak ada hitungannya, cuma yang umum dipakai 40 hari atau 60 hari tadi. Mulai hari itu aku bersih, mau tidak bersih aja aku bersih, itu termasuk dalam termasuk mempermainkan agama. Jadi orang kita bersih aku kemudian aku bersih, kemudian beliau oleh kelakuan yang dengan alasan fi'lin nabi karena pernah digaulkan. Membodoh orang junub ketika dilaku kok bablas seharusnya kan sudah selesai ketika sudah subuh, tapi tak nape mandina itu semua laku semua makane mandina alasan nape difi'lin nabi, termasuk difi'lin nabi itu orang ajamaah tapi nasik lain saja kan termasuk difi'lin nabi. Belum ada kolom-kolom para ustaz para kiai kalau mana nasik lain pagi ini sintung nggak ada sampai dengan sebelum enggak ke hadis itu difi'lin nabi belum ada lagi dulu jamaah. Desa-desa saya pengecualian ya saya mustasnya biasa. Kadang menoreng saya tak orang guru menoreng jalan orang ajamaah kan aku ada kita jadi Ustadz Ijo seorang tote mana sifat nafsuka bagus sholat kata harap banyak sama saya bahas kadang seperti itu. Yang mungkin selain ini ada satu pertanyaan lagi dari bapak-bapak mungkin. Erik, Amrik. Silakan. Oke, suruh. Di bini ya, tak di bini. yang mencoba tosok santai-santai. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk acara nasihat pada sore mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan dari kami sebagai pembawa acara, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan dari kawan mujahid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tu'tina hajat wa tuqarribuna biha min jami'i as-sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka al-darajat wa tuballighuna biha aqsal al-khairat. Allahumma salli ala wa li walidina
ولمن شفنا وجدنا وقربتنا بأهلنا ومستقنا ومعلمنا وليجا مسلسل مدورنا تأخذنا والأمر اللهم اصلح لنا علمتنا وعلمنا من خلصنا ومن البدع اللهم ثبت قلوبنا على دين الإسلام اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وتب علينا يومنا يا الله إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم